Di sebuah hutan yang indah, hidup seekor burung gagak bernama Kaka. Kaka dikenal karena suaranya yang sangat keras dan serak. Setiap kali ia berkicau, burung-burung lain selalu memandangnya dengan tatapan tidak suka. Mereka menganggap suara Kaka mengganggu dan tidak seindah kicauan burung-burung lainnya, seperti burung kenari atau burung jalak yang suaranya merdu. Kaka seringkali merasa terasing dan dikucilkan. Tak ada yang ingin berteman dengannya, dan setiap kali ia mencoba menyapa burung lain, mereka pergi meninggalkannya. Hingga suatu hari, perasaan kecewa dan sedih yang menumpuk membuat Kaka memutuskan untuk meninggalkan hutan itu. Mungkin di tempat lain aku akan diterima, pikirnya. Dengan tekad bulat, ia mulai terbang meninggalkan hutan yang telah menjadi rumahnya sejak kecil. Saat terbang, hatinya dipenuhi harapan akan tempat yang baru di mana tidak ada yang mengejek atau mengucilkannya hanya karena suaranya. Namun di tengah perjalanannya, Kaka bertemu dengan seekor burung nuri yang sedang bertengger di atas dahan. Burung nuri itu bernama Nuri. Ia memiliki bulu yang berwarna-warni dan suara yang lembut, sangat berbeda dengan Kaka. Nuri melihat wajah Kaka yang tampak muram dan bertanya, "Mengapa kamu terlihat begitu sedih, Kaka?" Kaka menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara pelan, "Aku merasa tidak diterima di hutan. Suaraku selalu dianggap mengganggu dan tak ada yang ingin berteman denganku. Jadi, aku memutuskan untuk pindah mencari tempat baru yang mungkin akan menerima diriku." Nuri tersenyum lembut dan mengangguk pelan. "Aku mengerti perasaanmu, Kaka. Tapi, apakah kamu berpikir bahwa dengan pindah tempat, segalanya akan berubah?" Kaka terdiam sejenak, berpikir, "Aku harap begitu. Aku ingin berada di tempat di mana suaraku tidak dianggap masalah." Nuri kemudian menatap Kaka dengan penuh kasih. "Temanku, suaramu adalah bagian dari dirimu. Kemanapun kamu pergi, suaramu akan tetap sama. Burung-burung di tempat lain mungkin akan bersikap sama seperti di sini, karena mereka tidak mengenal keindahan yang unik darimu. Bukan tempat yang harus berubah, melainkan caramu melihat dirimu sendiri." Kaka terkejut mendengar kata-kata Nuri. Ia belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Kaka, setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan.
Suaramu memang keras dan serak, tapi itu adalah bagian dari dirimu yang membuatmu berbeda. Yang perlu kamu lakukan bukanlah mencari tempat di mana kamu diterima, melainkan belajar menerima dirimu sendiri. Saat kamu menerima siapa dirimu, dunia juga akan lebih mudah menerimamu. Kata-kata Nuri menembus hati Kakak. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya melihat kekurangannya tanpa pernah menghargai dirinya sendiri. Terima kasih, Nuri. Aku sekarang mengerti bahwa pindah tempat tidak akan mengubah siapa aku. Yang harus berubah adalah bagaimana aku melihat diriku sendiri, kata Kakak dengan senyum penuh pengertian. Sejak hari itu, Kakak memutuskan untuk kembali ke hutan asalnya. Namun kali ini dengan sikap yang berbeda. Ia mulai belajar mencintai suaranya sendiri dan tidak lagi merasa rendah diri. Dan lambat laun, burung-burung lain pun mulai menghargai keberadaan Kakak. Bukan karena suaranya berubah, tetapi karena Kakak sendiri telah berubah. Ia kini lebih percaya diri, lebih mencintai dirinya sendiri, dan lebih bahagia. Pelajaran dari kisah burung gagak ini mengajarkan bahwa penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan dan penerimaan dari orang lain. Burung gagak merasa dikucilkan karena suaranya yang keras dan berpikir bahwa pindah ke tempat baru akan mengubah nasibnya. Namun, ia disadarkan oleh burung Nuri bahwa suaranya adalah bagian dari dirinya yang tak bisa diubah, dan pindah ke tempat lain tak akan menghilangkan masalah jika ia sendiri belum menerima dirinya. Pelajaran utama adalah bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kekurangannya. Alih-alih berfokus pada apa yang dianggap kurang, penting untuk belajar menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Ketika kita bisa melihat diri dengan rasa syukur dan penerimaan, orang lain pun akan lebih mudah menerima kita. Jadi, perubahan terbaik bukanlah pada lingkungan atau orang lain, melainkan pada cara kita memandang diri sendiri.